Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya di rumah? Tentunya anak-anak masih sehat-sehat semua. Anak-anak harus ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara sering-seringlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hindari bepergian yang tidak penting. Kemudian keluar rumah harus selalu mengenakan masker. Supaya apa anak-anak? Supaya kita semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, yaitu antara kecepatan, jarak, dan waktu. Anak-anak kelas 5 yang masih semangat belajar di rumah, di video ini saya akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian nanti ada contoh-contoh soalnya, dan di akhir video ada latihan-latihan soal yang tentunya untuk kalian semua. Nah, sekarang kita mulai belajar. Yang pertama anak-anak, yang harus kalian tahu terlebih dahulu adalah rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Mari kita pelajari berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Rumus untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu, kita gunakan rumus segitiga sakti. Rumusnya seperti apa? Kita lihat. Rumusnya seperti ini. Ini namanya rumus segitiga sakti ya. Di sini ada J, ada K, dan ada W. Kalau yang di atas ini artinya dibagi ya. Kemudian kanan kiri ini dikali. J itu apa anak-anak? J adalah jarak. Kemudian K itu kecepatan, W adalah waktu. Satuan jarak biasanya kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Untuk satuan kecepatan biasanya yang digunakan kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Kemudian satuan waktu yang biasa digunakan adalah jam, menit, detik. Misalnya anak-anak menemukan soal seperti ini, diketahui 6 km per jam, itu berarti kecepatan. Kemudian 6 km itu berarti jarak ya. 6 jam itu berarti waktu. Nah ini harus diingat-ingat supaya apa? Supaya anak-anak nanti mudah untuk mengerjakan soal dan lebih cepat. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Cara menggunakan rumus ini adalah gampang. Misalnya kita mau mencari kecepatan. Nah, kecepatan, maka apa? Maka kecepatan K di sini ya, atau kecepatan ini kita tutup. Set. Nah, yang terlihat apa anak-anak? Yang terlihat di sini J dibagi W ya, di sini J sama W. Jadi K itu atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kemudian kita mau mencari waktu. Nah, itu sama saja dengan tadi. W di sini kita tutup. Set. Nah, yang kelihatan apa anak-anak? Yang kelihatan adalah J dan K di sini. Jadi J itu di atas dibagi K. Jadi waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kita lanjutkan. Misalnya kita mau mencari
yang belum itu jarak ya, kita mencari jarak. Nah sama juga ini kita tutup set. Nah kita tutup ya, yang kelihatan apa di sini? Yang kelihatan adalah K, nah dikali W ya, kanan kiri itu dikali. Di jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, tentunya rumus ini sangat membantu sekali nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1. Sebuah bus berjalan dari kota Melati ke kota Mawar. Jarak kota itu 150 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapa kecepatan bus itu? Nah, di sini jarak yang diketahui 150 km. Kemudian waktu tempuhnya berarti waktu 2 jam. Nah, kita jawab. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka kita gunakan rumus segitiga Jokowi ini, yaitu hanya kita tutup. Nah, setelah itu tinggal J, berarti J dibagi W, jarak dibagi waktu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke sini. Jarak kota itu 140 km, jadi J ini diganti dengan 140 km dibagi waktunya berapa? 2 jam. Nah, tinggal kita lakukan pembagian. 140 km dibagi 2 jam sama dengan 70 km per jam. Jangan lupa satuannya ya, satuannya jangan sampai tidak tulis. Nah, jadi kecepatan bus tersebut adalah 70 km per jam. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan adalah 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Nah, diketahui ya, diketahui apa di sini? Kecepatan 60 km per jam. Jadi kalau satuannya kilometer per jam itu artinya kecepatan. Kemudian 2 jam, oke, berarti ini waktu. Kita jawab. Nah, yang ditanyakan jarak. Kita gunakan rumus ini lagi anak-anak. Berarti kita tutup jaraknya. Set. Nah, tertutup. Tinggal yang kelihatan K dikali W. Jadi kecepatan dikali waktu. Itu kecepatan dikali waktu. Nah, langkah berikutnya kita masukkan di sini, kita ganti ini kecepatannya berapa, waktunya berapa. Kecepatannya adalah 60 km per jam ya. 60 km per jam dikali, nah, waktunya berapa? Waktunya 2 jam. Nah, 60 dikali 2 jadi 120 km. Di sini jamnya hilang ya, karena jam dibagi jam ya, jadi hilang. Tinggal satuannya tinggal 60 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 120 km. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Berapakah waktu tempuh bus untuk sampai ke kota B? Kita lihat di sini yang pertama. Yang diketahui adalah kecepatan ya, 50 km per jam. Kemudian jarak 150. Nah, ini anak-anak jangan sampai kebalik. Nanti kecepatan malah dijadikan jarak, jarak malah dijadikan kecepatan. Untuk membantunya kita lihat satuannya ya. Kalau kilometer per jam itu kecepatan,
Kalau hanya kilometer saja itu jarak. Yang ditanyakan berapa waktu, jadi waktunya ya. Kita jawab. Nah, kita tutup W ya, kita tutup W nya set. Nah, sudah tidak terlihat. Nah, yang terlihat tinggal J. Nah, dibagi K karena J di atas ya. Berarti waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Langkah berikutnya kita masukkan angka-angkanya. Jaraknya berapa tadi anak-anak? Jaraknya adalah 150 km ya. 150 km dibagi kecepatannya berapa? 50 km per jam. 50 km per jam. Nah, di sini ada kilometer ini sudah hilang ya, hilang. Sehingga jadi berapa? Nah, kemudian (150 km per 50 km per jam). Nah, ini ada kilometer sama kilometer jadi hilang. Yang kedua, kita sederhanakan ya cara membaginya supaya gampang. 150 dibagi 50, kita tinggal coret nolnya ya. Jika di atas dicoret 1, maka yang di bawah dicoret 1 biar adil ya. Nah, tinggal berapa di sini? Tinggal 15 dibagi 5. Nah, ini kan jadi lebih mudah. Berapa 15 dibagi 5? Nah, 15 dibagi 5 adalah 3, jadi ketemunya 3 jam. Nah, jadi waktu tempuh bus untuk sampai ke kota B adalah 3 jam. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah soal-soal yang tadi sudah dibahas, bisa dikerjakan lagi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa atau belum? Supaya anak-anak bisa lebih paham lagi, silakan anak-anak kerjakan soal-soal yang ada di video ini. Silakan di pause dulu videonya, kemudian ditulis di buku tulismu. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran matematika hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.